pas sih. Sebenarnya harusnya nggak ini. Nah, di tempat kalian tuh di Timothy Ronald atau di Akademi Kripto paling banyak mana? Sama 1834 juga. Ini. Tapi gila sih itu apa yang kalian lakukan di internet tuh doesn't make sense sih gitu. Pertanyaan paling basic lah, Pak Kakak. Kenapa muka kalian berdua doang yang ada di TikTok, Instagram, dan segala macam? Apa sih yang kalian persiapkan dan apa sih yang kalian susun dan kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kalian bisa jadi game changer di ekosistem ini gitu? Dan gue pengen banget belajar dari situ. Ya pertama karena kita punya misi teruntuk untuk pendidikan di Indonesia dan masalah keuangan sih. Dan kita ngerasa bahwa topik masalah keuangan itu sesuatu yang nggak pernah dibahas di sekolah. Adanya kita di sini dengan menyampaikan banyak hal tentang literasi keuangan, dengan kita ngomong ya cara kita, harapannya itu lebih banyak yang mengerti. Karena faktanya memang kalau kita menyampaikan itu dengan suatu bahasa yang solid dan rigid, orang itu nggak akan mau mendengar. Tapi kalau kita sampaikan dengan, ya kita ngomong bahasanya orang nongkrong, itu malah lebih diterima oleh audiens. Menurut saya pribadi, ya orang harus menyadari sih, bahwa jebakan utang konsumtif itu berat. Oh, oke. Karena di tempat saya tinggal, balik lagi, karena kan orang pasti banyak terbentuk ya dari keadaan sosial dan juga di mana ia tinggal. Di tempat kita selalu ada kebudayaan, di mana gengsi kita tinggi. Untuk hal-hal yang saya ngomong konsumtif, itu tinggi sekali. Dan memang faktanya di Indonesia ini, kebanyakan kasus gagal bayar itu juga tentang utang-utang yang sifatnya itu bukan yang produktif, tapi utang yang sangat konsumtif. Jadi itu jebakan gengsi dan juga gaya hidup dengan utang yang terlalu tinggi, itu menurut saya pribadi menjadi belenggu saat ini. Oh, jadi emang passionate di situ. Passionate banget tentang uang ya dari dulu. Cuman nggak pernah sadar kalau memang hidup tuh butuh uang dulu. Oh, karena orang tua selalu bilang cukup. Karena orang tua selalu bilang cukup. Akhirnya saya didoktrin ya, nggak didoktrin. Tapi kayak ngambil petuah orang tua yang menurut saya paling bagus sih. Iya. Ya kamu fokus aja jadi orang pintar. Karena kalau orang pintar tuh selalu punya jalan di hidup. Saya akhirnya belajar terus. Rankingnya bagus. Sering ikut perlombaan dan lain sebagainya. Tapi ada momen akhirnya yang menyadarkan saya bahwa ya semua itu nggak melulu tentang jadi orang pintar.